Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya? Ibu harapkan kalian semua sehat dalam perlindungan Tuhan. Nah, kali ini kita akan mengadakan kebaktian online ya. Jadi Ibu harap kalian bisa mengikuti dengan baik, bisa mengikutinya dengan tertib dan juga hormat, karena kita menganggap bahwa Tuhan itu memang ada di dalam rumah kalian masing-masing. Ya, sebelum kita memulai kebaktian ini, kita akan nyanyikan satu lagu, Bapa Ku Datang Padamu. Tidak seperti biasanya, tapi Tuhan sentiasa melindungi kita dari pagi, siang, sore, dan malam hari. Kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sekali lagi untuk penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami, bahwa Engkau sentiasa melindungi kami, menyertai kami hingga saat ini. Tuhan, kiranya Tuhan akan hadir di dalam hati, di dalam ruangan di mana kami berbakti pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dimanapun juga kami berada. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan juga akan senang akan puji-pujian yang akan kami panjatkan. Biarlah semuanya itu boleh menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita berdoa dulu yuk sebelum mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami dan berikan kami kesempatan untuk ketemu dalam ibadah sekolah minggu online ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berikan kami konsentrasi, berikan kami juga hikmat selama 10 menit lebih ke depan, sehingga kami dapat mengerti apa yang ingin Engkau ceritakan pada kami Tuhan, dan juga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, ya kita akan cerita tentang Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh ya teman-teman ya. Diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10. Nah, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya Alkitabnya di rumah. Mungkin sambil dengar cerita, atau nanti setelah dengar cerita boleh sambil membaca Alkitabnya ya. Tapi di video ini tidak akan dibacakan. Nah, teman-teman ceritanya di bait Allah nih ya. Wah, bait Allahnya gede juga ya, bagus. Nah, sana ada Pak Petrus namanya. Pak Petrus.
ditemani sama temennya Pak Yohanes. Nah, kedua orang ini sedang mencoba untuk masuk ke peta Allah ya. Tiba-tiba mereka ketemu dengan seorang pengemis yang minta-minta uang ya. Pak, sedekahnya, Bu, sedekahnya. Pengemis ini ya. Mungkin teman-teman pernah ketemu ya sama pengemis ya. Bagi yang pernah ikut mama papahnya ke jalan, pasti tahu. Di perempatan jalan biasanya suka ada orang yang meminta-minta uang, sumbangan gitu ya. Nah, pengemis. Tapi ada yang berbeda dengan pengemis yang di sini nih teman-teman. Apa yang berbeda? Ternyata pengemis ini menderita penyakit. Namanya penyakit apa? Penyakit lumpuh. Nah, penyakit lumpuh itu penyakit yang seperti apa sih? Kita lihat. Nah, penyakit lumpuh itu ternyata teman-teman jadi organ tubuhnya atau bagian tubuhnya itu tidak bisa digerakkan. Ya. Jadi kalau kita kan bisa angkat tangan, kaki bisa bergerak, betul? Kalau kalian mau dadah-dadah ke kamera ya, lambai-lambai halo, itu bisa ya. Tubuh bisa digerakkan, enak. Nah, bayangkan orang lumpuh tidak bisa, teman-teman. Jalan nggak bisa. Mau makan, mau minum susah, teman-teman. Dan hanya bisa apa? Terbaring. Atau mungkin seperti di gambarnya itu hanya bisa duduk seperti itu ya di atas karpet minta-minta. Nah, teman-teman kasihan sekali ya. Dan Pak Yohanes ini kasihan teman-teman. Dan Pak Petrus ini juga merasa kasihan sama orang lumpuh ini teman-teman. Jadi sama Pak Petrus dideketin orang lumpuh ini. Setelah didekati lalu kan pengemisnya minta uang ya. Pak, sedekahnya Pak. Lalu Pak Petrus menjawab dengan mengatakan, emas perak aku nggak punya. Aku nggak punya harta. Tapi aku punya sesuatu yang pasti akan kuberi padamu. Nah, apa yang aku punya? Itu adalah doa teman-teman. Nah, Pak Petrus mendoakan si orang lumpuh ini. Dia katakan dalam doanya, dalam nama Yesus Kristus, berjalanlah engkau. Nah, setelah didoakan, lalu Pak Petrus membantu orang itu berdiri. Tangannya diambil, ditarik, lalu katakan, 1, 2, 3, ayo siap, berdiri. 1, 2, 3, iya. Dan orang lumpuhnya sembuh teman-teman. Bisa sembuh, luar biasa nggak coba? Ya, orang lumpuh yang tadinya nggak bisa jalan, nggak bisa lompat, hanya bisa duduk diam di karpetnya, sekarang bisa jalan kemana-mana. Teman-teman, bisa lari-lari, bisa lompat-lompat, mukanya senang sekali, luar biasa. Pak Petrus dan Pak Yohanes yang melihat juga ikut senang teman-teman. Kenapa? Karena orang lumpuh ini akhirnya sembuh. Senang juga mereka. Orang banyak yang di sekitar situ juga pada senang. Tapi juga bingung teman-teman. Pertanyaannya apa? Kok bisa? Benar nggak? Bagaimana bisa orang lumpuh tiba-tiba disembuhkan teman-teman? Yang tadinya nggak bisa jalan, bisa jadi jalan. Bagaimana bisa? Siapa Pak Petrus ini? Apa jangan-jangan Pak Petrus ini adalah dukun? Atau mungkin dokter yang pintar? Nah, pertanyaannya lagi, kalau memang dokter, belajarnya di mana? Betul nggak? Gurunya siapa? Banyak orang mempertanyakan. Nah, termasuk kita semua ya. Teman-teman mungkin mempertanyakan hal yang sama. Kok bisa ya? Nah, kita belajar sama-sama nih. Kita lihat siapa sih Pak Petrus ini sebenarnya. Jadi Pak Petrus ini adalah murid Tuhan Yesus. Ya. Pada saat sebelum cerita ini, kita ingat-ingat cerita minggu kemarin. Dan minggu-minggu kemarin ya. Bahwa apa? Tuhan Yesus kemana? Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dan setelah itu Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Termasuk salah satunya Pak Petrus ini. Dalam bentuk apa? Kalau teman-teman ingat dalam peristiwa yang disebut Pentakosta ya. Cerita di minggu-minggu lalu. Nah, ketika hari Pentakosta itu, murid-murid ada timbul lidah-lidah api di kepalanya. Ya, tanda apa? Tanda Roh Kudusnya datang masuk ke tubuh, ya, diberikan kepada
murid-murid Tuhan Yesus ini, ya. Jadi murid-murid Tuhan Yesus termasuk Pak Petrus punya kuasa dari Tuhan. Nah, kuasa itu yang digunakan untuk menyembuhkan, teman-teman. Untuk menyembuhkan si orang lumpuh tadi. Jadi bukan Pak Petrus yang pintar. Bukan Pak Petrus yang jago, teman-teman. Bukan. Pak Petrus tidak punya ilmu yang macam-macam, teman-teman. Tidak punya kepintaran. Tapi Pak Petrus hanya punya hati, teman-teman. Hati yang baik. Hati yang peduli, teman-teman, sama orang lumpuh itu. Pak Petrus peduli bahwa orang lumpuh itu kesulitan. Sehingga Pak Petrus mau mendoakan, mau membantu. Walaupun Pak Petrus tahu dia tidak punya harta, dia tidak punya emas, perak, dia nggak punya. Tapi yang dia punya adalah hati yang mau menolong orang lumpuh itu. Sehingga dia tolong dengan cara doa. Dalam nama Yesus Kristus, berjalanlah engkau. Dengan doa itu, orang lumpuh tersebut disembuhkan oleh kuasa dari Tuhan Yesus. Jadi yang hebat, yang luar biasa adalah Tuhan Yesus. Walaupun kita harus meneladani Petrus nih, Pak Petrus. Yang punya hati, yang mau peduli dan menolong kepada temannya. Ya. Nah, bagaimana dengan kita, teman-teman? Terutama di saat sekarang di mana kita nggak boleh ketemu teman, betul nggak? Kita hanya boleh di rumah aja kan? Karena kena virus corona, karena ada virus corona, pandemi, teman-teman. Nah, bagaimana kita menolong orang ketika kita nggak bisa ketemu orang itu? Begitu kan? Nah, Koko Claire kan punya, ini contoh aja ya, ini contoh beberapa yang bisa kita lakukan. Sebetulnya masih banyak lagi, tapi ini hanya contoh. Pertama, misal kita bisa ikut mendoakan teman-teman kita yang terdampak virus corona. Nah, teman-teman, sama seperti Pak Petrus tadi, ketika kita nggak punya harta, kita nggak punya apa-apa, tapi kita punya hati yang mau menolong, kita bisa mendoakan, teman-teman. Teman-teman, banyak orang ya di luar sana yang kena virus corona. Ada yang benar-benar sakit kena virusnya, ada yang sebetulnya tidak sakit. Orangnya sehat, tapi karena virus corona, jadi pekerjaannya hilang, teman-teman. Papa mamahnya tidak bisa bekerja, teman-teman, karena mungkin dipecat atau mungkin tempat kerjanya pun tutup, teman-teman. Kita lihat banyak restoran yang tutup sampai sekarang ya belum buka. Nah, orang-orang yang bekerja, pegawainya itu, nah tidak bisa bekerja. Akibatnya apa? Mereka tidak mendapatkan gaji, teman-teman, atau gajinya dipotong. Sehingga mereka kesulitan untuk makan, minum sehari-hari. Nah, kita harus mendoakan untuk mereka, supaya mereka tetap bisa minimal untuk makan, minum setiap hari, untuk hidup. Minimal mereka bisa, teman-teman. Kita bersyukur kita masih bisa sekolah, kita masih bisa makan, minum, orang tua kita masih bisa mencukupi kita. Setidaknya untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Masih bisa, teman-teman. Kita harus bersyukur untuk itu dan gak lupa untuk mendoakan yang tidak seberuntung kita, teman-teman. Nah, itu pertama. Kedua, kita bisa menaati perintah orang tua untuk jaga kesehatan. Nah, teman-teman, pastinya kita, orang tua kita mungkin cerewet ya. Pakai masker, gak boleh kemana-mana, gak boleh main keluar, harus selalu cuci tangan. Nah, itu percaya itu untuk keselamatan kita, untuk kesehatan kita. Gak enak, teman-teman, kena virus corona itu ya. Ya, walaupun kita dalam situasi harus online seperti ini ya, mungkin teman-teman jadi nggak bisa ke sekolah, nggak bisa ketemu dengan teman, nggak bisa ketemu dengan gurunya secara langsung. Tapi kita tetap harus semangat ya belajarnya, walaupun memang lagi online gitu ya. Mungkin guru kita nggak tahu ya ketika kita mendengarkan video, ketika kita belajar di rumah, ya mengerjakan tugas di rumah, apakah kita belajar dengan sungguh-sungguh, apakah kita mendengarkan video itu atau dengan main-main sambil tiduran, sambil makan, sambil tidak serius gitu ya. Nah, mungkin guru kita nggak tahu. Orang tua kita pun belum tentu bisa terus-menerus mengawasi kita gitu ya. Tapi ingat ya, dalam lagu juga disebutkan ya, mata Tuhan melihat gitu ya. Jadi Tuhan tahu
kesungguhan hati kita ketika kita mau belajar, apakah rajin atau malas-malasan ya. Nah, kita sebagai anak Tuhan, anak sekolah minggu, kita harus belajar dengan rajin ya, walaupun dalam situasi yang online seperti ini. Nah, terakhir teman-teman, ayat hafalannya untuk minggu ini diambil dari Efesus 1 ayat 19 ya. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Sorry, ini ya gitu ya. Ada kekuatan kuasanya ya. Oke. Nah, teman-teman, hari ini kita belajar, asalkan kita punya hati, kita punya niat yang mau jadi berkat, mau menolong orang, mau peduli sama orang, maka sisanya adalah Tuhan yang akan membantu kita melalui kuasanya yang ajaib ya. Oke, untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Nah anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, kita akan memuji Tuhan atas segala kehebatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yuk kita akan menyanyikan Allahku besar. Nah adik-adik, sekarang kita akan membawa persembahan kepada Tuhan. Tapi kali ini berbeda dengan biasanya seperti kita di sekolah minggu. Kalian bisa membawa atau memberikan persembahan ini, bisa dimasukkan ke dalam salinan kalian. Atau mungkin juga bisa dititip ke orang tuamu untuk bisa ditransfer ke rekening yang sudah ada di wartas setiap minggu yang dibagikan. Oke, mari kita akan bawa persembahan ini kepada Tuhan. Sekalian kita juga akan doa berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang telah Kau berikan pada kami Tuhan, baik itu berkat melalui materi maupun dengan berkat kesehatan dan pelindungan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami seberapapun besarnya, biarlah semuanya itu kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, juga jika kami ingin menutup kebaktian ini, biarlah kiranya Tuhan senantiasa akan menjaga dan melindungi kami dimanapun kami berada, supaya kami senantiasa bisa bersyukur dan bergembira karena Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, kita sudah mengakhiri kebaktian pada hari ini, dan Ibu harapkan kita bisa akan ketemu kembali pada minggu yang akan datang dengan guru-guru yang lain. Oke, terima kasih, sampai jumpa.